Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang kembali dengan channel Desi Rahma. Untuk video kali ini, saya akan membuat Japanese milk bird tanpa telur tetapi hasilnya lembut banget loh. Nah, bagi yang penasaran, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe atau tulisan yang berwarna merah dan klik gambar loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Berikut ini bahan dan cara pembuatannya. Untuk bahan yang pertama, siapkan 23 sendok makan atau 250 gram tepung terigu protein tinggi atau tepung cakra kembar, 50 gram atau 3,5 sendok makan gula pasir, ini boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera masing-masing, 15 gram atau 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian ada 3 gram atau setengah sendok makan ragi instan, saya menggunakan merek Fermipan. Selanjutnya tambahkan 180 sampai 200 cc susu cair dingin, masukkan sedikit demi sedikit lalu aduk perlahan. Oh ya teman-teman, kalau kalian menggunakan mixer gunakan susu cair dingin, tetapi kalau kalian menggunakan manual gunakan susu cair hangat ya. Nah, setelah tercampur, lalu uleni atau mixer adonan sampai dengan kalis. Gunakan speed atau kecepatan rendah terlebih dahulu, lalu naikkan secara perlahan ya. Oh ya teman-teman, kalau kalian menggunakan mixer, tipsnya agar mixernya tetap awet atau tidak cepat rusak, setiap 5 menit atau mixernya sudah panas, matikan sebentar, lalu nanti dilanjut lagi. Setelah tercampur merata atau setengah kalis, lalu matikan mixernya. Yang terakhir, tambahkan 30 gram atau 1,5 sendok makan margarin atau mentega. Dan tambahkan sejumput garam. Lalu uleni atau mixer kembali sampai adonan kalis elastis ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah kalis elastis, lalu matikan mixernya. Dan tandanya apabila adonan sudah kalis elastis, ini tidak akan lengket pada wadah. Dan saat direntangkan, adonan akan tipis transparan tetapi tidak mudah sobek. Selanjutnya bulatkan adonan, tutup dengan menggunakan kain bersih, lalu diamkan selama 30-40 menit. Nah, setelah 40 menit buka kainnya dan ini adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu kembiskan adonan agar udara yang di dalam bisa keluar. Setelah itu bagi adonan menjadi 4 bagian. Ini kalau kalian mempunyai timbangan, boleh menggunakan timbangan agar nanti beratnya sama atau rata. Selanjutnya, berikan pewarna makanan. Kali ini saya menggunakan warna merah, hijau, biru, dan juga kuning. Berikan pewarna merah atau rose sedikit saja agar nanti hasilnya tetap cantik. Dan yang lain jangan lupa untuk selalu ditutup agar tidak mudah kering. Nah, setelah tercampur merata, kita bulatkan kembali, jangan lupa untuk ditutup dan lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai ya teman-teman. Setelah semua diberi warna, lalu bagi adonan kembali menjadi 4 bagian. Kalau kalian mempunyai timbangan, bisa ditimbang agar hasilnya merata.
Ini kurang lebih beratnya 30 gram untuk masing-masing bagian. Lalu bulatkan atau rounding sampai benar-benar bulat. Kurang lebih caranya seperti ini. Lalu diamkan dan tutup kembali. Nah, lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai ya. Setelah semua selesai kita bulatkan atau rounding, lalu diamkan kurang lebih 10 menit. Dan untuk isiannya saya menggunakan milk coklat batang, lalu saya lelehkan atau panaskan, dan saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang dicairkan. Nah, setelah 10 menit kita ambil bulatan yang kita buat paling pertama tadi, lalu kita pipihkan. Ini boleh menggunakan rolling pin atau manual. Kita bulatkan kembali agar hasilnya benar-benar halus. Setelah itu pipihkan bagian pinggirnya, lalu isi dengan menggunakan isian coklat tadi. Jangan lupa untuk dikunci bagian bawahnya atau ditutup rapat agar nanti tidak bocor. Lalu rounding kembali sampai benar-benar bulat. Nah, setelah itu masukkan dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti dan lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai ya teman-teman. Oh ya, untuk isiannya bebas, kalian boleh menambahkan apa aja seperti keju, flas susu atau yang lainnya. Atau jika kalian ingin hanya polos atau tidak diisi dengan isian juga tidak apa-apa, nanti hasilnya juga akan enak. Nah, setelah selesai diisi semua atau ditata di dalam loyang, lalu tutup dengan menggunakan kain bersih dan diamkan kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit atau mengembang 2 kali lipat, nah ini sudah terlihat cantik kan teman-teman. Selanjutnya, beri tepung terigu di atasnya dengan cara diayak seperti ini. Nah, ini yang membedakan Japanese milk bread dengan roti sobek biasanya. Sebelumnya, panaskan terlebih dahulu oven dengan suhu 130 derajat selama 10 menit. Setelah panas, masukkan adonan ke dalam oven, lalu setting suhu 130 derajat selama 30 menit atau sesuaikan dengan oven kalian ya. Setelah 30 menit atau timernya sudah off, lalu keluarkan roti dari dalam oven. Nah, ini dia teman-teman Japanese milk bread-nya yang sudah matang. Lalu kita keluarkan secara perlahan dari dalam loyang dan biarkan sampai agak dingin. Untuk hasilnya, satu resep ini ada 16 biji. Wah, rotinya terlihat cantik ya teman-teman untuk warnanya. Dan ini fungsi dari tepung terigu yang kita taburkan di atasnya, ini agar rotinya tidak gosong atau tidak cepat kering. Dan saatnya untuk review. Coba kita sobek, di sini terlihat seratnya sangat halus dan rotinya juga sangat lembut. Dan salah satu ciri ketika kita sukses membuat roti, selain rotinya mengembang, ini juga elastis. Bila ditekan seperti ini akan kembali lagi seperti awal atau tidak penyok. Nah, ini untuk isian coklat tadi, ini sangat enak loh teman-teman rasanya. Rotinya lembut dan tidak seret, walaupun tanpa telur. Nah, kalian harus wajib coba ya. Selain caranya mudah dan gampang, bahannya juga ekonomis. Bagaimana? Mudah kan teman-teman cara membuat Japanese milk bread-nya? Selamat mencoba ya.
Dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Sampai jumpa.